Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan kalian nontonnya. Ketemu lagi di mata kuliah Analisa Kimia Makanan dan Minuman. Di minggu yang lalu, kita sudah bahas tentang toksikologi pada makanan, racun alami pada pangan. Hari ini kita akan mulai materi baru, seperti yang terlihat di layar kalian, tentang food additives, atau dalam bahasa Indonesianya kita ketahui sebagai bahan tambahan pangan. Mungkin kata bahan tambahan pangan ini sudah familiar ya bagi kalian, karena ini sering disebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan bahas lebih dalam. Mungkin yang kalian tahu misalnya isu-isu mengenai bahan tambahan pangan ini, misalnya isu tentang mie instan ya, yang sering selalu diucapkan jadi pembicaraan, terutama kalau dimarahin orang tua ya. Anak-anak kos nih sering makan mie instan. Katanya nih, mie instan itu bahaya karena mengandung micin, atau dalam bahasa bahan tambahan pangannya adalah monosodium glutamat (MSG). Katanya itu bahaya buat otak, bahaya bikin kanker dan sebagainya. Padahal faktanya, dan ini juga merupakan klarifikasi dari BPOM, bahwa MSG itu tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan karena dia punya nilai yang namanya ADI, yang akan kita bahas nanti ya di materi ini. ADI atau sering kepanjangannya adalah acceptable daily intake, yaitu not specific atau tidak dinyatakan berapa sih amannya karena dia dianggap aman. Atau ada juga istilahnya yaitu GRAS, sampai yang kita bahas juga ya. GRAS ini artinya adalah dia diketahui aman gitu. Kepanjangannya generally recognized as safe. Jadi termasuk senyawa yang aman sebenarnya. Terus ada juga yang bilang katanya mie instan itu bahaya karena ada pengawetnya. Padahal pengawet yang dipakai itu adalah pengawet yang diizinkan. Kita akan bahas lagi pengawet apa yang diizinkan, pengawet apa yang dilarang. Ini materi ini juga. Katanya nih pengawet yang digunakan pada mie instan itu kan adalah asam benzoat dan metilparaben. Di negara lain katanya dilarang metilparaben. Di mana sebenarnya selain dia itu diperbolehkan, diizinkan di Indonesia oleh BPOM, yang metilparaben itu ada nilai ADI-nya tadi dan diizinkan jika tidak melewati batas si ADI ini tadi. Jadi kita akan banyak bahas tentang itu ya dalam materi ini. Kenapa sih katanya BTP itu bahaya? Lalu kenapa masih digunakan? Karena BTP itu memang diperlukan ya, terutama dalam usaha menghasilkan produk, terutama produk yang komersial untuk diperdagangkan. Jadi perlu ada penggunaan bahan tambahan pangan. Nah, apa sih bahan tambahan pangan ini? Sebelum ke bahan tambahan pangan, kita ketahui dulu apa itu pangan. Jadi, pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari pangan ini sendiri adalah segala sesuatu yang asalnya dari sumber hayati, produk pertanian, kemudian perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, lagi perairan. Jadi baik yang diolah ataupun tidak diolah, yang peruntukannya itu untuk makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia. Jadi termasuk dalam pangan ini adalah
pertama, bahan tambahan pangan, kemudian bahan baku pangan, dan bahan lain yang tidak termasuk. Ini semua termasuk bahan penolong, ini termasuk ke dalam bahan tambahan, termasuk dalam bahan lain. Sebelum kita ke bahan tambahan, ini kita bahas dulu yang lain ya, biar tahu apa sih bedanya. Kalau bahan baku, itu adalah bahan mentah yang utama yang diperlukan untuk membuat barang hasil. Jadi si bahan mentah ini dia diolah dulu dalam suatu proses buat dijadikan ke bentuk lainnya. Jadi bahan baku ini sendiri ada pembagiannya lagi, nanti ada bahan baku yang tidak langsung, ada bahan baku yang langsung. Kemudian selain itu bahan lainnya termasuk bahan penolong. Ini contohnya apa? Kalau bahan penolong ini dia bahan yang diperlukan untuk proses produksi, tapi hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensinya aja. Jadi beda dengan bahan baku ya, bedanya dia kalau bahan penolong ini, ketika dia tidak ada, proses produksi itu masih bisa dilanjutkan. Tidak seperti bahan baku tadi, kalau bahan bakunya nggak ada, tidak ada si bahan hasil produk. Kalau bahan lain, bahan penolong, ketika dia tidak ada, dia memang ada untuk meningkatkan efisiensi, tapi ketika dia tidak ada, dia proses produksinya itu masih bisa dilakukan. Contohnya kalau mau bikin ayam goreng tepung, nah, bahan bakunya itu adalah ayam, tepung, bumbu, kemudian apa lagi, minyak goreng. Bahan penolongnya misalnya adalah tisu untuk mengelap minyak ketika untuk mengurangi minyaknya, atau untuk alas untuk mendinginkannya. Nah, itu adalah bahan penolong. Jadi tanpa si tisu, ayam tepung ini tetap ada, tapi ketika ada tisu, ayam tepungnya jadi lebih crispy, kurang minyaknya yang nggak basah-basah. Tapi kalau bahan baku tadi, misalnya ayam, tepung, dan sebagainya, jika dia nggak ada, tidak akan ada ayam tepung. Kalau ayam tepung tanpa ayam kan nggak ada. Kalau ayam nggak ada tepungnya, nggak jadi ayam tepung. Kalau nggak ada minyak, nggak bisa digoreng. Itu ya maksudnya. Satu katanya pakai microwave. Nah, kita masuk dulu ke keamanan pangan. Nah, keamanan pangan ini adalah kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat itu perlu makanan yang aman, melindungi, mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan lain. Jadi, keamanan pangan ini sebenarnya pada dasarnya adalah upaya hygiene sanitasi, kemudian gizinya, dan safety-nya. Untuk itu perlu adanya peraturan. Harus ada aturan, norma yang menetapkan standar yang harus dipatuhi bersama. Jadi ada masalah-masalah dalam keamanan pangan ini. Ada masalah tadi misalnya berhubungan dengan hygiene sanitasi, safety-nya juga misalnya adanya cemaran mikroba, cemaran kimia, kemudian ada
penyalahgunaan bahan berbahaya atau penggunaan, satunya juga ada penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum yang diizinkan. Ini akan kita bahas lebih jauh ya. Keamanan pangan, kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, di mana standar makanan untuk perdagangan skala internasional itu ada yang namanya standar kodeks yang disponsori oleh WHO dan FAO. Kalau di Indonesia itu di bawah Kementerian Kesehatan. Juga ada kodeksnya. Kemudian jadi ada Kodeks Alimentarus Commission (CAC). Jadi ada badan antar pemerintah yang bertugas melaksanakan ini, join antara FAO dan WHO ini. Kita bahas ya masalah dari keamanan pangan sendiri. Jadi kan keamanan pangan sudah disebutkan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Nah, apa aja sih? Yang pertama, cemaran biologis. Cemaran biologis ini bisa dari mikroba. Cemaran mikroba pada pangan karena rendahnya kondisi higien dan sanitasi. Kemudian, cemaran kimia. Kemudian ada cemaran kimia. Cemaran kimia ini karena kondisi lingkungan yang kotor. Maksudnya, yang seperti yang ada di gambar ya. Cemaran kimia ini dia berasal dari, namanya kimia ya, dari unsur atau senyawa kimia yang bisa merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kenapa berhubungan dengan kondisi lingkungan yang kotor? Karena contohnya misalnya adalah logam berat. Logam berat nih misalnya dari asap kendaraan bermotor ini kan dia mengandung timbal, kemudian mungkin aja ada cemaran antibiotik atau cemaran kimia lainnya. Kemudian penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan ini termasuk yang sebenarnya bukan bahan tambahan pangan tapi digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang. Misalnya Misalnya formalin. Formalin yang digunakan sebagai pengawet padahal dia itu dilarang. Kemudian penggunaan bahan tambahan pangan melebihi batas maksimum yang diizinkan. Jadi bahan tambahan pangan itu boleh digunakan asal tidak melewati batas maksimum yang diizinkan, di mana nanti ada batasan maksimumnya masing-masing sesuai peraturan yang ditetapkan tadi, peraturan-peraturan tentang keamanan pangan. Lalu, apakah bahan tambahan pangan itu aman digunakan dalam pangan olahan? Aman, selama tidak melewati batas maksimum yang diizinkan. Nah, peraturan-peraturan itu diantara ini yang bisa kalian cari sendiri nanti. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang salah satu pasalnya mengatur tentang pengamanan makanan dan minuman. Kemudian ada Permenkes Nomor 329 Menkes per 10 1976 tentang produksi dan peredaran makanan. Ada Permenkes Nomor 330 Menkes per 10 1976 tentang wajib daftar makanan, Permenkes nomor 79, Menkes per 3 1978 tentang label dan periklanan makanan, Permenkes nomor 180 tentang
tahun 1985 tentang makanan kadaluarsa. Ada Permenkes nomor 826 1987 tentang makanan iradiasi. Ini yang akan kita bahas, yaitu adalah Permenkes nomor 722 tahun 1988 yang diperbarui, direvisi melalui nomor 33 tahun 2012. Dan seterusnya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ada cukup banyak peraturan tentang pangan. Lalu kita bahas yang sesuai dengan yang terbaru. Yang akan kita bahas ini tentang Permenkes nomor 33 tahun 2012, bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. Tadi sudah kita bahas sekilas ya kalau bahan baku seperti apa. Kalau bahan baku dia kan adalah bahan mentah utama yang diperlukan untuk membuat barang hasil produksi. Dia perlu diolah. Sedangkan bahan tambahan pangan ini dia tidak bisa digunakan sebagai bahan baku. Dia bukan bahan dasar. Dia tidak jadi yang utama dalam pembuatan produksi. Misalnya tadi contoh kita adalah ayam tadi ya. Dan dia mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan. Nih, highlight utamanya adalah untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, itu highlight utamanya ya. Dia gunanya itu bukan untuk yang lain, bukan jadi bahan baku, bukan untuk menambahkan nilai gizi, tapi digunakan untuk tujuan teknologis untuk memperbaiki tadi. Jadi misalnya vitamin C itu termasuk bahan tambahan pangan karena dia adalah antioksidan. Ini bisa berpengaruh terhadap keawetan makanan juga ya, adanya antioksidan ini. Nah, dia dimasukkan ke dalam makanan sebagai antioksidan, itulah kenapa dia disebut sebagai bahan tambahan pangan. Jadi walaupun dia adalah vitamin C, dia itu ditambahkan bukan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizinya, bukan untuk menambah vitamin C-nya di dalam makanan, tapi untuk sebagai antioksidan, bukan untuk memperbaiki nilai gizi, gitu ya. Jadi dia termasuk BTP bukan untuk meningkatkan nilai gizinya. Jadi intinya, kalau yang termasuk bahan tambahan pangan itu dia tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung, tidak diperlakukan sebagai bahan baku. Kemudian dia bisa punya atau tidak punya nilai gizi. Jadi tujuannya bukan untuk meningkatkan nilai gizi, tapi untuk tujuan teknologis tadi. Pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan tadi. Kemudian bahan tambahan pangan ini juga tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Lalu kenapa sih perlu bahan tambahan pangan? Yang pertama adalah perubahan pola hidup konsumen.
di mana perubahan pola hidup ini berhubungan dengan pola konsumsi, kemudian di mana adanya makanan serba instan, ya siap saji, kemudian memenuhi keinginan konsumen. Keinginan konsumen kan maunya makanan pangan yang bisa menarik konsumen, kemudian mudah, tahan, stabil selama distribusinya. Kemudian inovasi industri untuk memenuhi kebutuhan konsumen, di mana inovasi industri ini misalnya teknologi pengolahannya, kemudian bentuk komposisinya, unsur visualnya, organoleptisnya, bagaimana mudah diterima berbagai target konsumen. Kemudian bahan tambahan pangan diperlukan untuk mempengaruhi mutu pangan, di mana untuk mengawetkan, memberikan warna, kemudian merubah karakteristik produk, biar lebih kental, lebih keras, dan sebagainya. Kemudian perubahan Permenkes tentang bahan tambahan pangan, di mana Permenkes nomor 33 tahun 2012 ini menggantikan Permenkes nomor 722 tahun 1988 tentang bahan tambahan pangan dan nomor 1168 tahun 1999, berisi 27 golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan dan 19 bahan yang tidak diizinkan atau dilarang digunakan di dalam makanan. Prinsip penggunaan bahan tambahan pangan sendiri adalah bahan tambahan pangan hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Misalnya, produk yang habis dikonsumsi dalam 1 hari itu tidak perlu menggunakan bahan tambahan pangan pengawet. Jadi kalau dia benar-benar perlu, baru boleh digunakan. Kemudian, gunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan sesuai peraturan. Jadi harus sesuai peraturannya ya. Misalnya tadi ada yang disebut sebagai GRAS tadi, Generally Recognized Accept, artinya zat tersebut aman digunakan dan tidak bersifat toksik. Itu berarti boleh digunakan. Kemudian misalnya ada ADI-nya, Acceptable Daily Intake, artinya jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang bisa dikonsumsi setiap hari, acceptable daily ya, setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan kesehatan terhadap kesehatan. Jadi selama sesuai peraturan ADI-nya maka boleh. Nanti juga ada yang namanya MTDI, Maximum Tolerable Daily Intake. Tolerable daily artinya maksimalnya di dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi sehari. Tolerable daily ya, tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Nanti juga ada yang namanya PTWI, Provisional Tolerable Weekly Intake, weekly. Namanya weekly berarti dapat dikonsumsi dalam seminggu tanpa menimbulkan efek. Jadi dalam miligram per kilogram berat badan semuanya ya. Jadi harus digunakan sesuai dengan peraturan. Kemudian penggunaan bahan tambah pangan tidak boleh melebihi batas maksimal. Ditekan tadi batas maksimalnya ya, ada si ADI, kemudian MTDI dan juga PTWI. Bahan tambahan pangan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan. Bahan ini maksudnya bahan bisa berupa bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan penolong yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi bukan digunakan untuk itu, kemudian menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik dan menyembunyikan kerusakan pangan. Tidak boleh ya, nih misalnya di gambar ini boleh ada ayam tiren
ayam yang sudah tidak segar ya, daging yang sudah tidak segar, yang sudah tusuk misalnya, bukan untuk itu sebenarnya, bukan untuk menyembunyikan. Kemudian gunakan sediaan bahan tambahan pangan yang telah memiliki nomor izin edar, baik itu MD atau ML. MD ini itu adalah singkatan dari makanan dalam. Jadi nomor izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk industri makanan besar dan berasal dari dalam negeri, makanan dalam. Jadi walau dalam satu brand makanan, kode MD-nya itu bisa beda tergantung lokasi pabrik. Ini ada gambarnya di sini ya, si gambar sereal ini. Itu adalah MD, dia adalah makanan dalam. Kemudian kalau ML, yang ini ya, BPOM ML. ML ini singkatan dari makanan luar. Nomor izin yang dikeluarkan oleh BPOM untuk industri makanan besar yang asalnya dari luar negeri. Jadi impor ya. Jadi selain jaminan keamanan makanan yang akan kita konsumsi, kode ML ini juga menunjukkan bahwa makanan tersebut sudah legal, sudah resmi masuk ke Indonesia. Jadi bisa jadi ya, MD dan ML ini juga bisa dipalsukan. Jadi bisa dicek keasliannya ya di situs milik BPOM. Coba cek nanti di cekpom.go.id. Jadi nilai angkanya itu biasanya ada 12 digit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 12 digit ya keduanya. Jadi bisa MD, bisa ML. Baca yang keenam, prinsip yang keenam adalah baca takaran penggunaannya dan gunakan sesuai petunjuk label sediaan BPP. Jadi untuk materi bahan tambahan pangan di pertemuan 1 cukup sampai sini dulu. Jika ada yang ditanyakan, kita lanjutkan di diskusi selanjutnya. Bisa di list pertanyaannya. Di minggu selanjutnya kita akan bahas masih tentang bahan-bahan pangan, tentang regulasinya dan jenis-jenisnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mama mau kerja di rumah sakit. Mau kerja di rumah sakit dulu. Dan sampai jumpa sama kakaknya. Oke, dadah. Dadah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke.